Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan sedikit membahas masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan, khususnya terkait saat kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal, ya. Dan apa sebenarnya pemilik kapal itu harus perbuat, ya. Jadi pemilik kapal dalam pengedokan ini bagaimana cara menghadapi galangan kami, bagaimana bersikap, bagaimana memberikan satu strategi dalam menghadapi galangan-galangan kapal, ya. Menghadapi galangan kapal tidak saja harus strategis, tetapi eh, harus mempunyai langkah-langkah, ya. Tidak hanya sekedar langkah-langkah teknis, tidak hanya sekedar technical one, tetapi juga harus yang namanya langkah-langkah strategis. Baiklah, bagaimana pemilik kapal menghadapi galangan kapal? Yang pertama yang perlu kita catat di dalam realita di lapangan, bahwa pada saat kapal dilakukan docking atau kapal mempunyai proyek, yaitu waktunya harus docking. Entah itu docking secara periodik pada saat mempertahankan kelas, atau docking emergency, atau docking dalam rangka untuk mendapatkan proyek, ya, mendapatkan proyek. Nah, dalam posisi kapal harus melakukan docking ini, posisi pemilik kapal dan galangan kapal adalah sebenarnya partnership, ya. Kedua-duanya adalah merupakan partnership, ya. Mereka melakukan hubungan antara pemilik kapal dan galangan ini, melakukan hubungannya yaitu bisnis, ya. Tentunya yang lebih real lagi realitanya yaitu tawar menawar yang terkontrol, ya. Bukan tawar menawar yang tidak ada kendalinya, ya. Ini harus diperhatikan baik dari sisi galangan kapal maupun pemilik kapal. Nah, khusus kali ini saya akan berbagi mengenai pemilik kapal itu harus mengendalikan bagaimana, ya. Karena owner itu pada prinsipnya ingin pekerjaannya cepat. Tidak ada owner di seluruh Indonesia ingin pekerjaannya berlama-lama. Pada saat docking, pekerjaannya harus cepat, ya. Harus cepat, secepat-cepatnya. Ya, ini konflik of interest, ya, dari galangan kapal, ya. Cepat dan tidak ada unsafe, aman, cepat tapi aman, ya. Dan yang lebih penting lagi, pemilik kapal pasti minta eh, budgetnya yang bisa dikendalikan atau bisa terkontrol oleh pemilik kapal. Artinya budgetnya bisa dibayarlah oleh pemilik kapal. Nah, kalau budgetnya nggak bisa dibayar, cepat, aman, tapi tidak bisa dibayar, maka itu menjadi masalah, ya. Masalah bagi galangan kapal, karena cash flow galangan kapal akan terganggu, ya. Sedangkan dari pihak galangan kapal, ya, pihak dari galangan kapal itu inginnya, tentu, ya, galangan kapal tidak menutup kemungkinan pasti memang pekerjaannya mencari margin, ya, mencari keuntungan, dan ini tidak bisa dipungkiri, ya, margin dari proyek pengedokan kapal. Nah, apa yang bisa diambil dari situ di samping margin, yaitu skop daripada pekerjaan.
skop daripada pekerjaan. Nah, ada kalangan biasanya memberikan penawaran yang mungkin basic ya, basic saja. Namun nanti sebenarnya rata-rata mostly ya semua kalangan itu mau mengambil pekerjaan yang disebut dengan variation order atau pekerjaan tambahan ya, pekerjaan tambahan. Jadi karena owner harus cepat, apa itu aman dan biaya yang murah, sedangkan kalangan meminta margin dan pekerjaan harus sesuai dengan lingkupnya dan ada variation order, maka pemilik kalangan harus tidak harus punya langkah strategis, bukan hanya sekedar teknis. Apa langkah-langkahnya? Sedemikian hingga pemilik kapal bisa memiliki satu langkah-langkah strategis. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh pemilik kapal bahwa pemilik kapal harus dengan jelas ya menetapkan lingkup pekerjaannya. Ini kadang-kadang lingkup pekerjaan daripada pemilik kapal itu pun juga belum jelas ya. Jadi oleh karena langkah strategis pertama yang harus dilakukan lingkup pekerjaannya harus jelas ya. Ya, harus jelas itemize-nya. Jadi harus tidak boleh ngambang ya. Dan ini merupakan satu kelemahan ya, sedikit kekurangan bahwa eh, misalnya pemilik kapal ada yang demikian. Tolong dicek ya kapal saya, tolong diperbaikin kapal saya. Ini sebenarnya suatu langkah yang bukan strategis. Kendali ada di pihak lain, bukan kendalinya ada di pihak pemilik kapal. Apa langkah yang benar? Langkah yang benar adalah harus ada namanya SOW, Scope of Work. Bila perlu ada namanya Preliminary Scope of Work. Jadi libatkan kru teknikal ya yang di kantor untuk membuat lingkup daripada pekerjaan. Syukur-syukur kita sendiri yang sudah bisa menetapkan SOW atau Scope of Work. Scope of work yang ada ya, yang yang harus pemilik kapal kuasai minimal ini minimal. Yang pertama namanya membersihkan lambung kapal ya, disemprot pakai sunblasting berapa SA berapa ya, kemudian di cleaning dengan menggunakan water jet ya. Ini adalah lingkup minimal yaitu hal cleaning dan dilakukan inspeksi oleh tim teknisnya. Nah, hal cleaning baru bisa menetapkan seberapa banyak apa itu scope of work-nya. Minimal yang kedua namanya yaitu propulsion ya, mengecek sistem propulsi. Sistem propulsi apakah mencabut poros atau tidak mencabut poros. Kalau mencabut poros, apakah ganti bushingnya, ganti bantalannya, atau bagaimana ya. Dan harus memberikan estimasi mengenai apa itu lambung ya, perbaikan lambung atau steel repair itu harus disampaikan. Ini merupakan minimal daripada scope of work yang harus disampaikan pemilik kapal, termasuk ngecat ya. Ngecat itu juga bagian daripada minimum scope of work. Kalau kita harus memasang peralatan-peralatan atau mengganti peralatan safety equipment, safety navigation,
itu juga dijadikan sebagai minimum scope of work. Jadi kalau kita tidak tahu minimum scope of work, dipastikan ya artinya tidak jelas ya scope of work-nya, maka galangan akan mengembangkan sendiri. Karena galangan juga akan menentukan berapa nilainya, menawarkan berapa. Maka galangan akan menyusun sendiri pekerjaannya ya. Jadi akhirnya pemilik kapal menyerahkan kendalinya kepada galangan. Ya karena kekeliruannya kita sendiri. Nah, begitu juga galangan. Ya, galangan tidak mungkin menunggu, pasti menyusun atau mengembangkan pekerjaan sendiri, repair list. Jadi langkah pertama harus tahu scope of work. Tidak hanya sekedar scope of work. Ya, kita juga harus mempunyai database ya, membandingkan harga-harga di galangan ya. Ada galangan, itu Iperindo. Kita harus dekat dengan Iperindo, konsultasi dengan Iperindo ya, kalang-kalang Iperindo. Bagaimana mengenai tarif item pekerjaan ini, tarif. Jadi ini menjadi semacam uh, komparasi ya, bandingkan harganya, bandingkan apakah misalnya ya, galangan kapal sering kasih biasanya harga awal ya, harga awal. Dalam menghadapi hal demikian, tanyakan apa saja yang termasuk di dalam harga awal ini. Katakan misalnya apakah termasuk scaffolding atau termasuk steel renewal atau waste disposal atau termasuk apa ini sudah termasuk comply dengan aturan kelas atau perbaikan daripada katup ya. Maka owner harus selalu tanya apa saja yang termasuk di dalam penawaran-penawaran awal ya, penawaran awal. Ini adalah kunci pertama kita bisa mengontrol biaya ya, mengontrol biaya. Owner biasanya tidak paham akan ada tambahan pekerjaan. Kalau ini tidak bisa dikendalikan di awal, maka pasti akan ada tambahan. Dan tambahan ini biasanya jauh lebih besar biayanya dibandingkan dengan uh, apa itu namanya harga tawar penawaran awal. Pada proyek galangan kapal, sekedar itu bahwa variation order itu jauh lebih besar uangnya ya dibandingkan dengan kontrak awal. Makanya ada kontrak awal dan kontrak penambahan ya. Itu kita kenal dengan variation order. Misalnya tambahan steel plate setelah dilakukan ultrasonic ternyata mengembang ya. Setelah dilakukan NDT ada namanya expected corrosion. Korosi akhirnya tahu bahwa ultrasoniknya tipis. Ada namanya propulsi. Namanya propulsi itu kadang-kadang pada saat di laut tidak bisa diketahui berapa clearance-nya, tapi pada saat di galangan akan ketahuan clearance-nya. Juga mengenai listrik, elektrikal mulai dari genset sampai motor batu dan instalasi serta menuju ke user power, maka perlu itu juga bisa menjadi variation order. Perlengkapan yang harus kita ganti juga menjadi variation order. Jadi pemilik kapal harus bisa menghadapi kenyataan adanya variation order. Untuk itu kita harus minta persetujuan secara tertulis. Biasanya galangan minta persetujuan untuk bisa mendapatkan itu di-approve oleh pemilik kapal ya. Itu mendapatkan persetujuan sebelumnya.
Jadi mintalah breakdown harganya, berapa materialnya, berapa labornya, durationnya ya. Nah itu kalau mau ya. Tapi biasanya galangan menyampaikan secara global variation ordernya sekian harganya. Ya, syukur-syukur bisa memberikan item berapa labor cost-nya, berapa materialnya, dan berapa impact-nya. Kita harus mengendalikan sendiri. Pemilik kapal harus mengendalikan. Jangan membiarkan pihak-pihak lain mengambil alih daripada skop yang kita harapkan. Biasanya galangan kapal saat masuk dok, mereka memang ada menemukan additional work. Biar kapal bisa pada saat pertama kali masuk dok, mengapung, kemudian pada saat masuk dok, diapungkan, pengeringan, sandblasting, akhirnya menemukan namanya additional work. Namun additional work ini akan bertambah terus. Ya, lalu tapi carilah yang itu dinyatakan sebagai pekerjaan yang wajib dilakukan. Ya, wajib kontrol, kontrol, dan kotor. Apa strategi kita untuk agar tidak ada pengembangan yang terlalu drastis? Yaitu kita selalu melakukan joint inspection setiap hari. Itulah kenapa ada superintendent. Jadi superintendent itu setiap hari joint inspection, biasanya dengan pengawas lapangan, biasanya dengan class surveyor, biasanya dengan pihak-pihak teknikal ya. Kalau kira-kira itu menjadi mandatori, maka itu variation order itu wajar ya, kita kita lakukan dan kita approve ya. Dan memang sebagai seorang pemilik kapal tidak hanya mengacu pada satu galangan, tapi harus membandingkan dengan galangan-galangan yang lain. Owner kapal yang kuat tidak hanya dengan satu galangan, tapi hanya harus dengan beberapa galangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa namanya mendapatkan istilahnya price benchmarking ya. Price benchmarking ini kadang-kadang uh, kita tidak tahu sebagai seorang pemilik kapal. Dan di samping kita tahu price benchmarking, kita bisa tahu seberapa dalam kita melakukan leverage negotiation ya. Negosiasi pada tingkat mana kita harus melakukan. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan bisa mengendalikan ya kontrol-kontrol biaya yang ada di galangan. Komunikasi juga tidak kalah pentingnya. Selalu keep in touch komunikasi selama sebelum docking, selama docking, bahkan pada saat pasca untuk docking ya. Jangan selalu menggunakan lisan karena lisan itu tidak mengikat. Selalulah dengan email, dengan WhatsApp, semuanya yang bisa terdokumentasikan. Jadi owner harus disiplin ya, disiplin melakukan komunikasi tertulis. Quotation pun dilakukan written secara tertulis. Variation order, pengembangan juga harus mendapatkan approval daripada pemilik kapal. Dan kita harus waspada dengan suatu harga, katakan harga itu kok rendah sekali ya harganya, kecil sekali, murah sekali. Ya, sesuatu yang kecil itu dipastikan ada banyak variation order. Ya, lihat variation order ke depan, dipastikan akan banyak. Maka pastikan ya variation order itu di-approve terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya yang lebih penting lagi yaitu di samping kita
mengontrol biaya terkait variation order, ada namanya yang kita kenal dengan kendali keputusan tetap pada diri owner. Ya, owner itu mengambil keputusan, makanya supplier itu ke owner, galangan ke owner, siapapun ke owner, owner. Walaupun posisi kapal ada di galangan, owner tetap menjadi decision maker. Yang harus dikontrol oleh owner apa saja? Setidaknya ada 4 ya yang harus dikontrol oleh owner. Satu, variation order. Kenapa? Karena ini lebih besar daripada initial penawaran awal. Yang kedua, hati-hati dengan perubahan scope. Ya, skopnya tadinya ini berubahnya banyak, itu perubahan. Ya, hati-hati dengan adanya timeline, ya, waktu yang ekspansi, terjadi ekspansi, ya, memolor waktunya, katakan molor lah waktunya, itu harus berhati-hati dan hati-hati dengan material substitution. Ya, material substitution. Banyak dari kita ingin mencari yang murah, tapi akhirnya menjadi material substitution. Dan itu tidak mungkin saja. Harus yang class approval, ya, yang merit use. Upayakan itu. Jadi owner tetap harus mengendalikan keputusan, terutama di dalam approval daripada variation order, perubahan scope, dan molor tidaknya serta substitusi. Yang tidak kalah pentingnya lagi, kita harus punya orang, ya, sebagai pemilik kapal harus punya orang. Kalau enggak ada, saya punya kenalan pemilik kapal, dia datang sendiri, bahkan dia kalau ngedok dia berada di bawah propeller. Jadi harus punya marine superintendent, harus dekat dengan class surveyor, harus kalau bisa kita punya advisor, yaitu technical consultant. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengurangi pekerjaan yang bias, yang mengembang, ya, dan kita selalu menjaga kualitas karena kapal kita ini kapal yang risikonya besar, ya, risikonya besar. Quality harus kita jaga, class approval harus ada, dan kita tujuan daripada adanya kontrol teknis ini, kita sendiri maupun super ini adalah untuk mengontrol biaya, ya, mengontrol daripada biaya. Jadi kawan-kawan, owner memang tidak boleh percaya penuh, ya. Dalam hal ini, pada saat kita docking, owner tidak boleh percaya sepenuhnya. Gua percaya nih sama ini. Tetapi yang ada di dalam mindsetnya owner, kalau orang boleh bilang namanya trust but verify. Percaya tetapi di verify. But verify. Artinya apa? Percaya pekerjaan itu bisa dilakukan, tetapi harus diverifikasi terkait harganya, lingkupnya, variation ordernya, progresnya pun juga harus dikontrol. Tidak boleh tidak mengontrol progres. Itu kawan-kawanku semua. Makanya bagaimana cara owner dalam menghadapi pekerjaan docking di kalangan kapal dan bagaimana owner menghadapi kalangan kapal. Sebagai penutup, saya berikan satu items yang harus saya sampaikan. Kita datang ke galangan itu tidak tangan kosong, tapi dengan skop pekerjaan yang jelas. Lakukan hal ini dengan sebaik-baiknya. Datang ke galangan juga jangan mempunyai info yang kosong.
Carilah benchmarking dari galangan-galangan lain. Ini adalah satu langkah penting. Quote dari kami. Selalulah kontrol VO dengan ketat. Jangan asal approve daripada VO. Kontrol dengan ketat. Dan semua yang sifatnya verbal, lisan, ubah jadi secara tertulis. Ya, secara tertulis. Jadi kalau itu kita lakukan dengan baik, maka semuanya bisa terkontrol. Jadi jangan membiarkan lingkup itu berkembang, ya, berkembang. Membangun rumah juga demikian. Kadang-kadang berkembang, memperbaiki rumah hanya ngecat aja, akhirnya berkembang menjadi membuat ini, buat ini, akhirnya berkembang. Begitu juga kapal, ya. Dan jangan segan-segan menggunakan advice dari technical independent. Ini bisa menjadikan kita benteng untuk mengendalikan biaya. Juga jaga ya posisi kita sebagai owner itu adalah full decision maker. Jadi kita itu owner dimanapun itu menjadi decision maker. Demikian, semoga sharing singkat ini ya bisa bermanfaat. Jadi kita harus strategis dan bukan hanya sekedar teknis. Pemilik kapal menghadapi kalangan harus langkahnya strategis, bukan sekedar teknis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.